Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Cynthia Anisya, RPMPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Nugraha dari program studi akuntansi. Di video ini saya akan membahas materi tentang konsep deep learning. Topik pembahasannya ada 4 poin. Yang pertama, pengertian deep learning. Yang kedua, jenis-jenis algoritma deep learning. Yang ketiga, contoh penerapan deep learning. Yang keempat, manfaat deep learning. Pengertian deep learning. Deep learning merupakan bagian atau subset dari machine learning di mana algoritmanya transpirasi dari struktur dan fungsi dari susunan saraf-saraf penyusunan otak atau neural network. Deep learning adalah sebuah teknik dari machine learning di mana komputer diajarkan untuk melakukan sesuai hal natural yang dilakukan oleh manusia. Misalnya mendeteksi wajah, mendeteksi objek, mengenali wajah atau face recognition, verifikasi wajah atau face verification, mengenali objek atau object recognition, dan lain-lain. Jenis-jenis algoritma deep learning. Yang pertama, Convolutional Neural Network atau CNN. CNN yang juga dikenal sebagai ConvNet adalah salah satu algoritma deep learning yang bisa kamu manfaatkan. Ia terdiri dari beberapa lapisan dan sering digunakan untuk pemrosesan gambar dan deteksi objek. CNN pertama kali dikembangkan pada tahun 1988 ketika ia masih disebut sebagai LeNet. Pada masa itu, teknologi tersebut digunakan untuk mengenali karakter seperti kode pos dan angka. CNN kini banyak digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, memproses citra medis, memperkirakan deret waktu, dan mendeteksi anomali. Yang kedua, Long Short Term Memory Network atau LSTM. LSTM adalah jenis Recurrent Neural Network atau RNN yang dapat mempelajari dan menghafal ketergantungan pola jangka panjang. Teknologi ini mampu mengingat seluruh informasi masa lalu dari periode-periode tertentu. LSTM juga bisa menyimpan informasi dari waktu ke waktu. Mereka berguna untuk keperluan prediksi deret waktu karena ia bisa mengingat input sebelumnya. LSTM memiliki struktur seperti rantai di mana keempat lapisan di dalamnya saling berinteraksi dengan cara yang unik. Masih di jenis-jenis algoritma deep learning yang bagian 3 yaitu Recurrent Neural Network atau RNN. Jenis algoritma deep learning berikut yang bisa kamu manfaatkan adalah Recurrent Neural Network atau RNN. RNN memiliki koneksi yang bisa membentuk siklus terarah. Siklus tersebutlah yang memungkinkan output dari LSTM untuk diumpankan sebagai input ke fase terbaru. Setelah output dari LSTM menjadi input terbaru, ia dapat mengingat input sebelumnya karena kinerja memori internal. RNN biasanya digunakan untuk teks gambar, analisis deret waktu, natural language processing, pengenalan tulisan tangan, dan mesin translasi. Yang keempat, Self-Organizing Maps atau SOM. Jenis algoritma deep learning selanjutnya adalah SOM atau Self-Organizing Maps. Sesuai namanya, teknologi ini mampu mengindikasikan data visualization secara mandiri. Kemampuan ini berfungsi untuk mengurangi dimensi data melalui jaringan saraf tiruan yang dapat bekerja secara otomatis. Data visualization ini ditunjukkan untuk memecahkan permasalahan yang umumnya cukup sulit untuk diselesaikan manusia. SOM sendiri diciptakan untuk membantu pengguna memahami informasi berdimensi tinggi. Contoh penerapan deep learning.
Seperti yang sudah Glins paparkan, salah satu contoh penerapan deep learning yang paling terkenal adalah pada Netflix dan YouTube. Dalam kedua platform streaming ini, deep learning digunakan sebagai alat untuk memberikan rekomendasi video. Perangkat canggih tersebut memanfaatkan minat dan kebiasaan pengguna untuk menemukan video yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selain kedua platform tersebut, ada beberapa contoh penerapan deep learning lainnya yang perlu kamu ketahui. Berikut adalah daftarnya, dikutip dari Analisis Step. Yang pertama, ada Virtual Assistant Cortana, Alexa, dan Siri. Yang kedua, PC untuk mobil tanpa pengemudi Tesla. Yang ketiga, Catchboots dan layanan pelanggan otomatis Sephora, Fandango, dan Actuator. Yang keempat, sistem penerjemah, ada Google Translate dan Saihi. Yang keenam, facial recognition, ada Facebook dan iOS. Yang terakhir ada marketplace dan e-commerce atau Amazon dan Myntra. Manfaat deep learning. Berikut adalah manfaat teknologi deep learning menurut penjelasan Becoming Human. Yang pertama, manfaatnya ada memaksimalkan kinerja unstructured data dalam aplikasi atau situs web. Yang kedua, menghilangkan kebutuhan teknologi untuk rekayasa fitur. Yang ketiga, memberikan tampilan output yang jauh lebih berkualitas. Yang keempat, mengurangi biaya operasional development. Yang terakhir, teknik manipulasi data yang efektif. Sekian video presentasi dari saya. Semoga dengan video ini akan menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Saya Andi Nugraha, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.